Siapa iki? Siapa iki? Draw. Oh ya, iki draw. Nah, Cek, cek, tugas cek. apa? Oh, bisa record yo. Si record siapa lagi? Irfan nih. Bisa. Ya wes. Oke. Ini dapatkan sudut antara vektor A, ini vektor A, vektor B. Ini kok ini ya? Hmm, tak kawin lagi. Vektor A, vektor B. Ah, gaya apa ya? Arrow coba. Arrow ya apa? Nah, vektor A, vektor B. Nah, vektor A wis diketahui 23 min 6, vektor B 236. Nah, kita harus nyari sudut di antara. Kalau misal ini kan harusnya ingat rumus apa dot perkalian dot itu kan dia uh, vektor A dot vektor B gitu kan sama dengan apa norm dari A per A norm dari B dikali cos theta. Nah, ini theta yang akan dicari. Berarti kalau cos theta itu haruslah sama dengan A kali cos dot B per A apa norm A kalikan norm B. Tuh. Makanya di sini ini yang terpenting. Sehingga kita udah cari vektor ini A-nya, ini B-nya, jadi tahu panjangnya, ya udah kita tinggal masukin terus A dot B-nya itu hasilnya skalar bisa dicek 2 kali 2 gitu kan, 2 kali 2 3 kali 3 6 kali min 6 itu hasilnya min 23. Berarti tetanya itu cos inverse min 23 per 49. Harusnya sampai sini udah cukup sih. Nggak sampai 18 derajat ini nggak apa-apa. Nah, lanjut mungkin em, ya apa scroll ya apa ini dulu. Oke. Nah, ini saya agak ribet ya ini. Nah, sini jika R itu x y z, jadi ini R ini vektor vektor s y z, terus A itu udah diketahui vektor apa, terus B juga udah diketahui vektor apa. Perlihatkan bahwa R min A kalikan R min B itu sama dengan 0 untuk sebuah bola dan carilah pusat dari jari-jari bola. Nah, rumus dari oh, rumus baku bolanya kan ini apa? R vektor R min oke, jadi gini. Jadi aku udah bingung sih. Coba Mas. X, Y, Z. Nah, jadi istilahnya, misal ini ada garis vektornya gini ya. Di ini vektornya itu membentuk sebuah bola gitu. Ya sekitar kayak gini mungkin. Nah ini itu eh,
ini titik R. R itu kan dari ini pusatnya 0,0 sih. Harusnya sih. Dari mana ini? Sumpah aku ini wis diajari dah emang kita rumus baku bola dari vektor. Enggak tahu sih teh. Tapi aku roh wi ide nih piye. Kita Idenya ya sekelas apa? deh. Sebenarnya iku cuman didotkan kan R min A didot R min Heeh. B. Iya, heeh, gitu. Nah, terus engko ketemu R kuadrat. Enggak, kan didot kan. Pasti ada ini tekan X, Y, Z Hmm, dikurangi A iki didot sama R kurangi B. Coba. ya. Maka kan ketemu R min A dikali R min B kan. Terus gue ketemu X min A kali X min B. Terus di koma X min Y, Y min A2, koma Y min B2. Ngono pokok. Oh, pokok temu ngono kan teh. Terus engko ya ketemu persamaan kuadrat ngono kayak persamaan bola ini. Hmm, mending sih tak golek unfake bunur sih. Golek buku nih sih. Soalnya eh tuh, soalnya mungkin aku harus analisis vektor. Nah, buku ini nih. Oh iya. Kok nggak ada buku ini ya? Bagus. Oh, kalkulus vektor gak sih? Buku ini jenenge. Jadi di sini tuh cuma ini aja sih. Kayak Kirim no buku nih dong. Aku kok nggak ono ya? kirim buku. Wait, wait. Heeh. Oh, kok iki ono akeh iki? Aku kurang ngerti lho. Bab iki sing kabeh dibahas. Wes deh. Oh iya. Wis ketok kan iki. Ah, dhewe bab piro? Sampai bab piro harusnya? Bab siji loro kan? Sampai bab 2. Sampai bab dua kan? Heeh. Iku mau mosok sing persamaan lingkaran ono ning Ono bab teh. kedua, KPB. Bab satu kuwi, bab satu. bab satu. Coba bab satu. Itu soal bab satu. Hmm. Tekanan dua vektor. Oke. Persamaan garis. Ono persamaan garis. Persamaan bidang. Seru saiki. Persamaan bidang ya. Bidang. Gak ono mem. Persamaan lingkaran gak ono persamaan. Lu hitung luas segitiga ono mungkin bahas soal aja sih ya. Oh iya, kita medan gravitasi kita.
Itu bab 2. Ya bab 2 kan. Kelas yang bener siapa aja sih? Aku mau minta jawaban. Hmm, bidang hiperbola, bidang vektor, terus ini terus gambar kurva, pakai ya. Coba aku ketinggalan kayak saya coba langsung soal. Hmm, apa meneh iki? Apa meneh iki? Daerah asal ini berarti kita harus nyari itu kan, yang nilai yang dikecualikan kan. Jadi kalau misal ini akar T-1 berarti dia harus lebih besar dari satu dan T-nya harus kurang dari 5 gitu. Ini juga sama, dia nggak boleh nol di sini, T-1. Terus karena nggak boleh nol dan dia juga ini T-nya ini harus lebih besar dari nol ya, karena daerah asal. Ya untuk yang ini harusnya tahu. Terus sketsa medan, walah sketsa medan ya oke. Sketsa medan pada bidang X Y dari fungsi vektor berikut. Ya hmm, aku gak ngerti gimana caranya, kurang belum belajar aku yang ini beneran. Kalau misal yang punyanya Rama itu apa yang harus kita ketahui? Proyeksi, proyeksi. Oh, oke. Terus segitiga juga harusnya udah bisa ya. Tiga. Tunggulah segitiga itu harusnya. Segitiga itu agak lumayan mudah sih. Jajak gendang juga sama. Jajak gendang cuma cross product. Volume paralel epidedum ini yang dimana dia kayak apa, jajar kubus yang jajar genjang itu paralel epidedum ini. Jadi dia pakai konsep cross sama dot ya. Jarak titik. Oh, jarak titik ke garis. Oh, ini. Ini oh, dia pakai ini ya. Oh, ini P0 ya. P0. Harusnya gini sih. Ini kalau kalau aku sendiri ini jadiin samaan simetrik mungkin, atau ini 2 plus T ya. Pokoknya ini harus dia jadiin X, Y, Z gitu. Hubungan X, Y, Z itu apa gitu. Terus kita nyari di mana eh, pakai rumus apa jarak. Pakai rumus jarak yang akar nilai mutlak itu. Ya udah. Emang nggak ada soal kuis gitu. Soal kuis yang tahun lalu. Ada nggak sih? Tapi di nggak tahu deh. Di drive-nya Hiba ada Di nggak? drive tutor tak. Coba deh. Bang bahas itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi soalnya nggak masuk akal. Masa masa meme kita.
Itu sing tak kirim di chat. Hah? Hah? Apa ini? Torsi. Torsi apa itu? Nah, Kok fisika kan ya? belum dikasih tahu kan torsi circular helix. Kayak enggak deh. Bidang cium, aduh, lupa aku. Bidang cium itu sing diturunkan apa ya apa itu? Sing Lupa muah. lupa. Ya kak ngono. Bidang normal dan singgung. Di T sama dengan nol. Oh, kalau singgung itu turunan harusnya. Pakai turunan. Kalau normal, oh enggak bisa bisa. Ini diturunkan terus dia, oh ya ya. Aku gorong sinau loh kayak. Apakah kalian masih percaya pada aku? Mending percaya awakmu timbang aku. Ayolah Mim, ini aku Teo sekelas sama aku ya? ya Oh ya, Allahu Akbar. Aku loh masih belajar Teopel. Dari mulai. bidang cium. Aku perlu belajar bidang cium untuk menjelaskan. Nah ini bidang oskulasi. Oke, persamaan bidang cium. Berarti ini harus dihafalkan gitu kah? B itu apa? B itu bidang singgung. T. Ojo Apa? sinau kuwi lho. Kuwi bab Apa? 3. Apa tiga ini? Oh Yo. alah, berarti sing mbok kei bab telu. Oh iya sih. Tapi Kok itu kan nganu apa? Kuis tahun lalu kan. Kayak salah deh kuisnya. Kuisnya tahun lalu kayak kan langsung 3 bab. Soalnya kan mereka kan oh, tiga ngono ya? SKS. Iya juga ya. 4 apa berapa? Empat Jangan ya. kiri. 2 apa piro nanti. Oh, kok beda kan? Sketsa medan vektor. Kita lihat. Loh, mana ini? Wait, wait, kenapa kok gini? Oh, berarti, oh ini kayaknya nggak disuruh gambar nggak sih? Masa disuruh gambar? Ini daerah asal, biasa bahas, bahas soal pun agak nganu aku, agak kurang paham. Kayak sih, sketsa kurva fungsi, sumpah ini memperlihatkan bahwa dengan persamaan magnetik X T cos T, Y T sin T, ZT terletak di kerucut. Gimana ini? Kok bisa kayak ini? Oh, oke. Kayak aku agak nemu yang bisa aku jawab. Walaupun ya milih-milih sih.
Gak apalah. Ini dulu ya. Ya, maaf hanya bisa menjawab yang kutawai. Nah, di sini kita tahu kalau Z itu sama dengan T, X sama dengan T cos T, dan Y sama dengan Y sin T. Jadi Z sama dengan T gitu, X sama dengan T cos T gitu. Terus Y sama dengan T sin T. Apa jadinya kalau kita kuadratkan semuanya? Berarti ini jadi Z kuadrat itu sama dengan T kuadrat. Terus X kuadrat itu sama dengan T kuadrat cos kuadrat T gitu. Terus Y kuadrat itu sama dengan T kuadrat sin kuadrat T. Nah, berarti kalau kita jumlahkan, ini kalau kita jumlahkan, ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan T kuadrat cos kuadrat T plus sin kuadrat T. Kan? Berarti apa? Berarti X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan T kuadrat. Karena ini sama dengan 1 ya. Dan T kuadrat sendiri itu sama dengan Z kuadrat. Jadi kita dapatkan Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi terbukti dia itu sama ya, bersama nih. Terletak pada kerucut Z kuadrat. Jadi kayak gitu. Fakta ini digunakan untuk membuat sketsa vektornya. Waduh. Ya, sketsa vektor kayaknya Raisa ini. Soalnya ya, kerucut gimana sih? Berarti Z-nya itu pasti positif kan? Kerucut kan gini harusnya. Misal ini, terus ini agak besaran. Ya gini kan. Istilahnya pasti dia muternya itu berarti searah atau berlawanan ya? Si. X-nya itu cos, misal X-nya 0 dia 0 ya. X-nya 1, X-nya 0 0, Y-nya 0 juga. Misal Y-nya itu X-nya apa, T-nya sama dengan pi per 2, berarti ini dia, kalau pi per 2 berarti kan ini cos pi per 2 0 ya. Terus sin pi per 2 1. Berarti Y-nya itu sama dengan pi per 2. Y sama dengan pi per 2 sini. Di 0, pi per 2, Z-nya juga. Y-nya ini XY ya. X, Y, Z. Berarti Z-nya juga pi per 2, berarti di sini. Setelah sini. Berarti harusnya, terus kalau misal sebelum pi per 2 itu pi per 6 itu berarti dia di positif ya, berarti di sini. Berarti dia itu vektornya itu kayak gini. Gimana ya? Melengkungnya itu kayak gini, set, set gitu loh. Jadi arahnya itu kayak gitu. Ya sisanya gitu sih harusnya. Karena kalau misal kita ambil dia yang kurang dari pi per 2 itu dia agak kesinian. Agak di daerah daerah oktan ke 1 gitu. Karena X-nya positif dan Y-nya positif ya kan. Gitu. Nah, jadi arah vektornya kayak gini dia melengkungnya. Ya untuk kerucutnya kayak gini sih. Ini udah ada di KPB ya. Aku agak ingat-ingat dikit, sorry. Oke, lalu lanjut.
yang aku tahu mungkin yang bisa setidaknya aku harus kenali ini juga. Oke, ya ini jatuhnya ke KPB sih, bener-bener sih, jatuhnya ke KPB ini yang di unfact ini. Kalau jadi harus tak bener-bener tahu apa KPB KPB sebelumnya itu gimana. Bedanya ini di kayak parameter parametrik gitu bentuknya. Oke, ini sama. Ini ada X sin T, Y cos T. Ya pasti bisa jadi lingkaran nanti. Terus Z sama dengan sin kuadrat T. Berarti apa? Karena X sama dengan sin T, Y sama dengan cos T gitu kan. Z sama dengan sin kuadrat T. Yang dimana sin T itu sebenarnya adalah X, berarti ini X kuadrat. Jadi Z sama dengan X kuadrat. Terus karena dari sini, karena X sama dengan sin T dan Y sama dengan cos T ini juga bisa jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, ya kan? Persamaan lingkaran pada umumnya. Berarti apa? Berarti kita bisa menggambar sketsanya di sini. Sketsanya itu ini Z, X, Y gitu. Z sama dengan X kuadrat. Nah, Z sama dengan X kuadrat berarti dia bentuknya itu Y-nya nggak berpengaruh ya. Yang berpengaruh Z-nya, Z-nya itu harus positif. X-nya itu dia parabola. Itu gimana? Berarti gini kan. X-nya parabola. Parabolanya kemana ini? Lupa aku. Z sama dengan X kuadrat. Berarti kan saya bidang X, Y. Oke. Oh, berarti gini. Harusnya. Gini gak sih? Sini. Gini ya. Oh, masih sih. Mungkin aku. Gini mungkin. Ya. Jadi kayak terowongan gitu dia. Terus ada di sini ada juga terowongan gitu. Harusnya gini sih. Ini juga terowongan. Ini Z sama dengan X kuadrat. Gitu. Ya bener Kak. Ya harusnya bener. Z sama dengan X kuadrat. Hmm. Oke. Z sama dengan X kuadrat kayak gini. Terus. Ya ini. Terus. Untuk X sama. Ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Berarti kan dia di sini ya kan. Misal di sini 1. Ini juga 1. Berarti kan lingkarannya gini. Lingkaran. Dan dia Z-nya sembarang berarti dia bentuknya ini. Bentuknya apa? Silinder ya. Itu. Kurva perpotongan. Oh, kurva perpotongan ya. Nah, berarti em, kalau kurva perpotongan berarti kan harusnya dia harus apa ya istilahnya? Kita harus nyari garis batasnya ya kan. Ini garis batasnya gimana nih? Aku lupa. Oh.
Oke lah ya mungkin gitu aja. Terus yang yang lain mungkin kita coba. Hmm, walah gitu dah. Sisi permukaan, permukaan. Aku lagi nyari-nyari permukaan panjang potongan silinder. Ini silinder dan juga bidang YZ. Bidang sama permukaan pada sama sih. Berarti bidang sama permukaan sama. Ini gimana terus? Kalau misal kayak gini. Hmm, silinder terus kita kasih. Ini ada ide nggak? Gimana cara nyari kurva? Sketsa kurvanya gitu. Aku agak bingung kalau memikirkan 3 dimensi gini. Soalnya hmm, ya, heeh. Maksud vektornya itu dia teririskan oleh apa gitu kan? Dia teririskan oleh hmm, eh, teririskan eh mantap sumpah. Oh, harusnya sama sih. Harusnya gini kan vektor apa vektornya gitu. Soalnya kalau misal kita ada sebuah tabung gitu, terus ada sebuah irisan misal kayak gini gitu. Oh ya nggak tahu sih. Yes lah, skip dulu aja. Ini memang agak
Medan vektor, medan vektor. Kalau medan vektor, apakah perlu? Iya, bab 2. Benar, bab 2. Sama-sama. Oh, medan vektor itu gambarnya gimana? Mungkin ku share yang buku Bunur. Saya tak baca-baca sekalian. Sketsa medan vektor ini. Perhatikan titik-titik O di plot gitu tah. Jadi ini di plot akhirnya jadi J min I min J dan I. Sedangkan titik-titik dua, dan sehingga jika didamaikan melakukan vektor tersebut pada gambar A1, jika digunakan pada setiap vektor sepertinya menyinggung kurva lingkaran dengan pusat titik asal yang dapat ditunjukkan skalar vektor G menghasilkan vektor 0. Menunjukkan bahwa kedua vektor saling tegak lurus untuk setiap posisi titik. Karena vektor menyinggung kurva lingkaran dengan pusat titik asal, panjang vektor G adalah ini yang sama dengan vektor F. Perhatikan gambar berikut. Wow, apa ini? Dari informasi kayak gini kita dapat hal yang kayak gini. Ini Y, ini X. Oh, alah, oke, oke, oke. Oke, oke, paham, paham, paham. Jadi kita kayak ngeplot gitu, ngeplot satu-satu gitu ya berarti. Kan ini F1, 0 itu kita dapat J, berarti dia ke atas gitu kan. Oke, gini-gini. Agak agak paham dikit. Jadi ini vektor 1, 0 kan. Ini titiknya itu XY-nya itu sama dengan 1,0 kan. Nah, kita tahu kalau F-nya itu medannya itu sama dengan FXY-nya itu sama dengan min apa tadi, aduh lupa sih. Nih, nih ya, nih dia. FE sama dengan min Y I plus XJ gitu. Nah, karena ini kita step dia X-nya X, Y-nya sama dengan 1,0, maka F X, Y-nya itu sama dengan I see, I see, I see. Ini sorry, sorry. Ini salah, salah, salah. Kalau misal F 1,0, berarti kita tinggal masukkan Y-nya itu dia 0, berarti min 0 I plus X-nya 1, 1 J. Ini sama dengan J kan. Nah, J itu berarti kan dia ke atas satuan gitu. Di titik di sini ini titiknya ini 1,0 gitu. Makanya kalau kita lihat dia itu kayak gini nanti. Nah, iya geraknya bener. Cara cepat paham aku masih belum paham kok ini. Ini ya, ini 1,0, ini arah vektornya itu dia J gitu. Arah vektornya. Arah vektornya itu 1 J ya kan ke atas. Itu ya gitu sih. Terus untuk G-nya ini apa? Sisi. Untuk G-nya ini aku lupa.
Emang buku Wunder harus dibaca ini. Aku lupa baca. Untuk vektor G itu didapat dari mana? Sehingga digambarkan menghasilkan vektor. Oh, vektor G ini vektor ngide ya. Agak-agak ngide gitu. Kayak kayak apa ya? Kayak em, sebenarnya vektor G ini langsung didapat dari mana itu kan? Kayak nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada aja gitu di sini. Kayaknya cuma untuk memperlihatkan sesuatu yang berbeda gitu mungkin. Kedudukan vektor G dan F gitu. Kalau misalnya, oh, oke. Nah, sekarang mungkin kita bisa gambar gambar fungsinya gitu. Ya, ide gitu. Kayak G, G-nya itu dari mana? Kan nggak di step tinggal. Oke, ini ya sketsa medan vektor. Sepertinya seru. Kita coba. Nah, gini ya. Oke. Loh, kok gimana ya? Ini aku pentapku kok rewel ini. Gimana ini? Pentapku rewel, guys. Nah, sip. Ini nggak kelihatan pula. Nah, nah, oke. Kita coba yang A. Yang A itu fxy. Xy itu sama dengan 3J. Berarti dia konstan kan? Jadi ketika kita masukkan apapun titiknya, dia tetap dia 3J gitu kan. Ya nggak sih? Berarti di titik manapun, dia itu pasti hasilnya 3J, yaitu ke atas terus. Jadi medan vektornya kayak gini. 3J, 3J, mau di sini pun 3J gitu. Ini medan vektornya. Gitu. Bener kan? Jadi ini medan vektornya. F sama dengan 3J itu kayak gini medan vektornya. Jadi titik manapun ketika kita inputkan, dia itu selalu 3J gitu. Vektor dimanapun. Ada titik di tersebut terus vektornya menuju ke arah kayak gitu. Tiganya ngaruh, iya ngaruh. Ngaruh ke panjangnya, panjang vektornya. Panjang vektornya 3J. Jadi misal di sini ada satu gitu kan, berarti panjangnya ini sampai 4 gitu. Kayak gitu. Yang ngaruhnya di situ sih. Tapi kalau digambar kayak gini udah cukup harusnya. Kayak cuma tahu arahnya doang gitu kan. Yang pasti. Oke, lanjut yang B mungkin. Yang B itu dia fxy sama dengan xi min yj, sorry. Nah, oke, kita coba plot ketika 0,1 1,0 dulu lah. 1,0 itu dia sama dengan apa? 1,0 dia masukin ke sini, dia jadi i minus 0, berarti i. Lagi 0,1 dia ini hasilnya min j ya. Itu. Lagi. Ya kita plotkan yang kayak tadi ya. Min 1,0 gitu kan. Ini dia min 1,0 itu min i gitu.
Terus 0,-1 itu dia J. Ya. Jadi kalau digambar, ini Y ini X, di titik dia ini 1 gitu kan, 1,0 kan ini. 1,0 dia I, berarti ke kanan dia. Kanan ya, di sini. Ke sini ya kan. Ya gitu, terus ketika J ke 0,1 berarti di sini ya. 1 itu min J. Min J itu berarti ke bawah. Dia ke bawah sini. Vektornya. Terus lagi. Kalau min 1. Min 1 itu ke sini. Itu dia ke sini. Berarti kalau dia 1 itu ke atas. Nah, informasinya ini kan agak kurang ya kalau dilihat-lihat. Jadi kita coba aja di titik 1,1 di sini. 1,1, 1,-1, kita coba cek gimana kalau dia di 1,1. 1,1 katakanlah kalau kita masukkan berarti dia apa? I minus J. I minus J itu kan dia ke kanan terus ke bawah ya. Berarti ke sini dia. Ke sini gitu ya kan. Terus misalnya 1,-1 gitu. Sorry. Min 1,1 dulu di sini. Min 1,1 berarti dia apa? Dia masukin ke sini min 1 minus I minus J ya. Gitu. Berarti dia ke kiri sama kanan gini. Nah, udah ada gambaran nih berarti harusnya kalau secara gambar kayak gini nanti. Berarti medan vektornya itu ya kayak gini. Jadi kayak dia melengkung gini loh. Melengkung gini. Kayak menjauhi gitu. Menjauhi titik titik yang ada di tengah gitu. Gitu. Dari sini, dari atas sini gitu. Ya gitu sih. Nah kayak gini medan vektornya. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan masalah medan vektor. Aman ya? Ya mungkin gambarku jelek ya, maaf. Tapi kalau misal, jadi eh, istilahnya dia itu vektornya ini kayak kalau masih ingat itu kayak apa ya? Yang di PDB itu loh. Eh, asimptotik itu loh, lupa aku. Ya yang kayak gitu. Kalau misal masih ingat asimptotik ya kayak gitu. Dan vektor itu kayak gitu. Dia kayak menyelesaikan ngegrafik persamaan diferensial. Kalau masih ingat ya. Jadi ini yang dia tidak stabil kayaknya. Karena dia menjauhi titik pusat gitu. Ya nggak sih? Unstable gitu. Kalau kalau masih ingat ya. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa lah. Oke, sekarang yang C. Yang C itu dia X kuadrat plus Y kuadrat C. F sama fxy. X kuadrat plus X kuadrat I plus Y kuadrat C. Ya enggak. Kalau kayak gini itu berarti dia ngaruh di panjangnya nanti. Jadi kita mungkin jangan nganu satu gitu. Mungkin kedua atau gimana gitu. Atau enggak apa-apa ya. Coba aja sih, lah misal satu. Dia 1,1 dulu gitu. 1,0. 1,0 I 0,1 J. Berarti min 1. Eh, berarti min 1,0 itu juga I ya. Berarti. Terus
0,-1 juga J. Ya kan, karena kuadrat itu berarti ini Y, ini X. Berarti dia di 0,1 I, berarti ke sini dia. Ini ke sini. Kayak apa ya? Pakai hijau lah. Ini ke sini. Terus ke J, ke sini. Terus ini ke sini. Loh. Berarti dia kemana harusnya? Kalau misal 1,1 gimana? 1,1 arahnya berarti I plus J ya. I plus J itu ke misal ini ya. Di sini I plus J itu kan ke sana. Terus ini sama ini I plus J juga ke sana. Gak beraturan ya berarti. Kayak ada ini juga ke sana juga. Ini juga ke sana. Ya medan vektornya kayak gitu berarti. Oh, berarti yang di kuadran sini, yang di kuadran 3 ini berarti dia memusat ke pusat gitu kan. Ya enggak? Ke pusat gitu mungkin. Terus yang di sini tuh melebar gitu. Mm-mm. Ya gitu sih medan vektornya. Dia miring. Ya kayak gini harusnya. Kalau misal mau ke plus satu-satu ya silakan sih. Kalau di bukunya Bun kayak gitu coba aku lihat lagi. Apakah ada eh, medan vektor yang lain gitu. Sik, sik, sik. Oke. Nah, sekarang waktunya yang D. Yang D ini, wow. F sama dengan X plus Y kalikan I plus J. Nah, ini agak aneh sih. Hmm, kita langsung plot aja sih, teman-teman. Kayak misal, kan udah tahu ya tadi kayak gimana. Jadi kita ngeplot yang 1,0 jangan 1,0 1,1 aja lah biar agak tengahan dikit gitu. YX gitu. Terus kalau misal 1,1 berarti kan 2 plus ini kan. Berarti ke sini. Arahnya ke situ. Terus untuk yang negatif dia 0. Eh, yang negatif 0 ya berarti. Misal ini 1 gitu. 1 min 1 1 min 1 gitu. Di sini dia negatif, berarti negatif ke sini ya. Oh, oke. Jadi saling menjauhi ya gitu. Oke. Nah, kalau misal dia jangan. Misal setengah gitulah. Setengah, misal di sini setengah lah. Setengah koma satu. Gimana setengah koma satu berarti dia 3/2 ya. 3/2
kalikan ini berarti dia ke sana juga. Berarti harusnya kayak gini. Berarti harusnya gini ya. Ya gitu nggak sih? Vektor vektornya gini. Terus kalau misal ini kita misal min setengah gitu, plus satu gitu kan berarti dia setengah yo. Setengah I plus J berarti dia ke sini. Tapi agak kecil gitu. Agak kecil gitu. Agak kecil sampai dia di sini itu mungkin kebalikan yo. Kebalikan karena batasnya ini gitu. Ya ya gitu sih. Agak sulit sih membayangkan jadi harus di plus satu-satu. Sebenarnya mungkin ada triknya ya, cuma kayak nggak ada di buku triknya. Kalau yang dulu di PDB ada triknya. Cuma ya kita lupa ya. Kita juga pakai cheat sheet juga pas PDB. Harusnya ada triknya ini. Tuh. Biar yang kayak stabil gak stabil gitu. Entahlah nyari apa itu. Nah, coba yang E. Yang E gimana tuh? Yang E I plus X kuadrat plus Y kuadrat C. Berarti dia ya skeptis saya lingkaran ini kayak lingkaran-lingkaranan. Ini dia selalu kalau di 0,0 berarti kan dia ke I ya. Di 0,0 dia ke I berarti ke kanan. Terus di 1,1 itu berarti 2. Oh, gambarnya gimana ini? Diplot Rek. J ini J. J. Oke gini aja. Berarti kalau misal aku gambar lingkaran, hey, ngelek kayak pendek musik. Nah kan. Nah, oke. Jadi kalau misal aku gambar lingkaran gitu yang jari-jarinya satu. Ini jari-jarinya satu ya. X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan satu gitu. Berarti apa? Berarti dia istilahnya dia I plus J. Berarti dia ke sini kan. I plus J itu kan ke sini. Ke arah apa? Ke arah atas atas kanan ya. I plus J semuanya ini. Ya enggak? I plus J berarti ke atas sana. Ya enggak sih? Gambarku bener enggak sih? Kalau misal salah bilang aja. Rek. Itu kayak gini harusnya. Semua titik di sini tuh panjangnya sama yaitu I plus J. Berarti I plus J. Ini I plus J-nya kayak gini. Kayak jelek aja ya. Kok gini ya? Emang gini ya? Gitu. Jadi setiap lingkaran itu eh, istilahnya setiap lingkaran itu dia punya panjang vektor tersendiri gitu. Jadi misal lingkarannya agak besar nanti itu dia ya itu dia apa namanya
eh, punya, kalau misal lebih besar berarti dia panjangnya lebih besar gitu. Kalau misal lebih kecil sampai menuju nol gitu, berarti dia nanti cuma garis ke kanan doang gitu di sini. Di sini cuma garis ke kanan doang. Terus di J0 ya juga kanan doang gitu. Harusnya ya, harusnya sih gitu. Cara gambar medan vektor gitu sih. Mungkin aku coba cari-cari yang lain medan vektor. Ya bener kayak gitu. Oke, thank you. Nah mungkin kayak gitu aja sih. Kayak, apakah masih ada yang perlu dibahas? Ilmuku cuma kayak gini sih, yang aku tahu. Belum belajar soalnya. Barusan saya belajar ini. Gimana kami selaku pendiri? Oh iya, ya agak cacakan sih, ya, tapi gak apa lah. Aku share nanti. Oke, memahami Medan itu kayak perlu Medan ini. Oke, aku kembalikan ke kami, Mai. Loh, udah. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanya. Tapi kalau udah, bisa cukupin nggak, teman-teman? Apa ada yang mau nanya lagi? Kalau udah, aku end. Oke. Cukup deh. Karena, Terima kasih. iya, karena udah malam juga dan eh mungkin udah cukup. Terima kasih yang udah hadir. Terima kasih juga Theo atas ilmunya. Oke, Theo, jangan lupa share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Theo. Makasih, Teh. Hajime Mas Teh.